Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur ada anugerah Tuhan di hari baru ini yang kita bisa nikmati. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kekuatan Tuhan. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah kasih Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 saudara. Saya akan bacakan untuk kita, demikian bunyi firman Tuhan di sana. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Itu yang akan kita renungkan. Topik perenungan kita pada pagi hari ini adalah peringatan kehidupan saudara. Itu yang akan kita renungkan. Suatu ketika saudara, ada seorang pemuda yang kaya raya. Lalu ia baru membeli sebuah mobil mewah yang berjenis Mini Cooper saudara, yang berwarna merah. Ini tentu mobil yang begitu dia gemari saudara, dia suka, favoritnya. Dengan hati yang berbunga-bunga tentunya, pemuda itu langsung mengemudikan mobil barunya itu. Lalu ketika ia mengemudikan mobilnya itu, ia sangat berhati-hati. Sebelum membawanya pulang ke rumah, ia menyempatkan untuk berkeliling sambil menikmati udara segar di sore hari itu. Dengan sedikit kecepatan penuh, ia menyusuri jalan-jalan sepi yang berkelok. Tetapi tiba-tiba saudara, terdengar benturan dari arah kiri yang sangat keras. Lalu dilihatnya lah, ternyata kaca spionnya telah menjadi retak. Dia kaget melihat itu saudara. Langsung pemuda itu memberhentikan mobilnya. Dia melirik ke kaca belakangnya, dan dilihatnya di sana ternyata ada seorang anak perempuan kecil di sana. Ketika itu ia langsung turun, berjalan ke arah anak kecil itu dengan wajah penuh amarah saudara. Lalu dia katakan, "Hei anak kecil, apakah kau yang tadi melempar sesuatu ke kaca mobilku?" Dia katakan saudara. Lalu jawab perempuan kecil itu, "Iya om," dia katakan. "Apakah tahu itu mobil baruku, itu mobil kesayanganku. Lihat perbuatanmu itu membuat kaca spionku hancur," teriak pemuda itu sambil menunjuk kaca spionnya yang sudah hancur itu saudara. Lalu sang wanita itu, perempuan kecil itu, tampak ketakutan dan dia berusaha minta maaf. Dia katakan, "Maaf om, tapi saya tidak tahu harus melakukan apa." Dia katakan, "Saya tidak tahu harus buat apa lagi om, karena tak ada seorang pun yang mau berhenti." Dia katakan, seperti dia meminta iba dari pemuda itu. Dengan air mata yang mulai membasahi pipinya, anak itu menunjuk ke suatu arah dan berkata kepada pemuda itu. Dia katakan, "Itu di sana om, ada kakakku." Dia katakan, "Tadi kami bersepeda lalu tergelincir. Aku selamat, tapi kakakku itu jatuh terperosok ke dalam jurang itu." Dia katakan saudara, "Aku tidak bisa menyelamatkan kakakku itu karena terlalu susah dan terlalu dalam. Maukah om menolong saya dan kakakku itu?" Dia katakan saudara. Lalu anak muda ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melihat keluh kesah, melihat air mata perempuan kecil itu, dia katakan, "Baiklah anak kecil, kau tenang di sini, biar aku yang ke bawah menolong kakakmu." Lalu pemuda itu turun saudara,
segera ia berlalu menolong anak yang terjatuh itu, dan memang benar bahwa anak itu telah terluka parah di bawah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, saudara. Lalu diangkatnya anak ini dari jurang itu, dibawanya ke atas, lalu dimasukkan ke dalam mobilnya, lalu mereka membawa anak itu ke rumah sakit untuk dirawat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin kita belajar dari cerita ini, saudara? Kita bisa belajar dari kisah ini sama dengan halnya kendaraan itu yang akan kita belajar. Hidup kita akan selalu berputar. Hidup kita akan selalu berpacu untuk tetap berjalan, saudara. Itu artinya kehidupan harus terus berjalan. Dalam kehidupan yang kita jalan ini, terkadang kita akan melewati berbagai macam hal dan berbagai macam kenyataan, saudara. Karena itu, janganlah melajukan hidup saudara terlalu cepat. Jangan, saudara, karena kemungkinan besar seseorang bisa saja akan melemparkan batu untuk memperingatkan kita di sana. Jadi berpaculah dalam putaran kehidupan yang sudah ditentukan oleh Tuhan bagi masing-masing kita. Kadang kita terlalu sibuk dengan urusan pribadi kita, saudara. Kita memacu kehidupan kita dengan berpoya-poya hingga kita lupa apa yang terjadi di luar sana. Terlebih kita menjadi lupa kepada Tuhan. Hati-hati, saudara. Kadang memang harus ada yang melemparkan batu kepada kita, ya, untuk menyadarkan kita, untuk membuat kita supaya berhenti sebentar, supaya kita tersadar sejenak. Jadi sesungguhnya semuanya itu terserah pada kita. Mau mendengarkan perintah dan kehendak Tuhankah, atau menunggu sampai ada yang melemparkan batu kepada kita, ya, supaya kita berhenti. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarlah bahwa kehidupan yang kita jalani ini hanyalah sebuah perjalanan sementara. Tak selamanya kita ada di dunia ini. Ada banyak hal yang perlu kita perhatikan. Ada banyak orang yang membutuhkan perhatian kita. Mari, saudara, jangan terlalu cepat melaju. Lihatlah kiri kananmu. Perhatikan orang-orang di sekelilingmu. Mereka terkadang membutuhkan engkau, tetapi karena engkau terlalu maju memacu hidupmu, engkau mengabaikan mereka. Bahkan terkadang kita mengabaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan juga membutuhkan kita, saudara, supaya kita mau mendengarkan Tuhan, memahami kehendak dan rencana Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hadapilah kehidupan ini dengan bijak, sehingga kita boleh dituntun oleh Tuhan menggapai segala tujuan kehidupan kita dengan baik, tanpa harus mengalami, ya, pergumulan oleh karena kelalaian kita, tanpa harus terlebih dilempar batu dan kita akan mengalami banyak pergumulan. Tetapi ketika kita bijak, kita akan tahu memahami bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah kehidupan ini. Karena dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang beban, tetapi jadilah seperti orang bijak. Itu pesan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan kiranya menolong saudara. Saya tidak tahu bagaimana cara hidup saudara, tetapi dengan kebenaran ini kita dituntun untuk menjadi pribadi yang bijak, yang mau memperhatikan sekeliling kita, terlebih yang mau memperhatikan kehendak dan rencana Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan saudara di hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang masih menyapa kami dengan indah pagi ini. Berkatilah kami semua, supaya kami dapat menjalani hidup ini dengan bijak, supaya kami tidak terlalu memacu hidup tanpa tujuan yang jelas, sehingga kami mengabaikan kehidupan kami bersama dengan teman-teman, saudara-saudara kami, terlebih dengan Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mendengarkan doa dan renungan ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberikan mereka kelegaan, yang putus asa diberikan pengharapan. Hamba juga terus berdoa untuk anak Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Apapun berguna sakit penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh ditolong, dipulihkan dan disembuhkan Tuhan hari ini. Juga anak Tuhan yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Ada beberapa anak Tuhan yang ingin didoakan saat ini. Walaupun hamba tidak menyebut nama, tapi Tuhan mengenal mereka. Hamba minta campur tangan Tuhan memberkati mereka, biar mereka menemukan pekerjaan yang baik dalam hidup mereka, Tuhan. Anak Tuhan yang sedang mencari jodoh diberkati oleh Tuhan, yang mengharapkan keturunan diberkati buah kandungan mereka.
Anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan dalam masa pandemik ini, berkati mereka dengan semangat belajar. Masih banyak umat-Mu saat ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka mengharapkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba doakan mereka dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka beroleh berkat hari ini. Itu doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan pagi ini, kiranya saudara hari ini tetap dikuatkan, tetap semangat saudara, dan bersuka cita dalam segala hal, dan mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di saudara. Kami siap mendukung saudara di dalam doa. Itu saudara. Kami juga berharap bahwa saudara juga akan membantu kami untuk selalu membagikan, men-share video renungan ini, supaya banyak orang bisa menonton saudara, dan mereka juga boleh diberkati Tuhan seperti saudara pagi hari ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Domoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Marissa Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.